Shalom, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Berbicara tentang kasih dan mengasihi itu bukan soal baru. Semua orang ingin dikasihi dan mengasihi. Hanya saja, pengertian dan pemaknaan dikasihi dan mengasihi itu terbatas pada sudut pandang masing-masing dan lebih pada unsur perasaan. Tetapi, kasih dan mengasihi menurut firman Tuhan, seperti yang diajarkan oleh Yesus, tidak didasarkan atas pertimbangan, kepentingan tertentu, atau perasaan. Kasih yang dimaksud oleh Yesus itu bersifat radikal. Dalam Matius 5 ayat 43-44, firman Tuhan berbunyi, "Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu." Mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Dalam kitab Ulangan 6 ayat 5 berbunyi, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu." Mengasihi Tuhan dengan segenap hati adalah perintah utama dan pertama. Perintah itu tidak bisa dipisahkan dari pengakuan iman. Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Di sini timbul pertanyaan, apa yang dimaksud dengan mengasihi Tuhan dengan segenap hati? Dengan segenap hati, artinya seluruh hidup kita itu adalah sikap hidup yang memuliakan dan memuji Tuhan. Tidak ada tempat untuk berbagi kasih dengan kekuatan dan kekuasaan yang lain. Segala kemuliaan, pujian, penyembahan, harapan hanya kepada Tuhan saja. Itulah wujud nyata pengakuan iman. Tuhan itu Allah kita. Tuhan itu Esa. Ya, mengasihi Tuhan dengan segenap hati itu bukan sebatas pengakuan yang pasif atau dengan permainan bahasa dan kata-kata yang indah. Mengasihi dengan segenap hati itu adalah sikap hidup, pengalaman hidup yang dihidupi dan dinikmati. Menyangkut seluruh aspek hidup, pikiran, rencana, perkataan, dan perbuatan. Singkatnya, hidup yang memuliakan Tuhan menjadi saksi kebenaran dan saksi Injil. Dalam Kolose 3 ayat 17, Rasul Paulus mengatakan, "Segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya dalam nama Tuhan Yesus." Mengasihi Tuhan dengan segenap hati tidak bisa dipisahkan dari sikap hidup melakukan segala perintah Tuhan. Hal ini ditegaskan oleh Yesus dalam Yohanes 14 ayat 15 dan Yohanes 14 ayatnya yang ke-21. "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan melakukan segala perintahku. Barang siapa yang memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, dia akan dikasihi oleh Bapakku dan aku pun akan mengasihi dia." Jadi, mengasihi Tuhan dengan segenap hati berarti berusaha melakukan apa yang benar dan berkenan kepadanya, melakukan segala perintah, ketetapan, peraturan, dan kehendak Tuhan. Yesus katakan dalam Yohanes 4 ayat 34, "Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya." Memang, di sekitar kita ada banyak kuasa ilahi, dewa yang percaya dan disembah oleh manusia. Tetapi, hanya Yesus yang berkuasa menyelamatkan kita dari kuasa dosa umat maut. Mengasihi Tuhan dengan segenap hati adalah mengakui Dia satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kita. Dia telah lebih dahulu mengasihi kita. Karena itu, kita patut merespon kasih-Nya dengan menyerahkan dan mempercayakan hidup kita hanya kepadanya. Dia tidak berkenan bila kita membagi kasih kita kepada oknum yang lain. Pengakuan dan sikap hidup memuliakan Tuhan dan mengasihi Tuhan
dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, segenap kekuatan menjadi tugas dan tanggung jawab orang tua diajarkan berulang kali kepada generasi berikut. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, yakinlah dan percaya jika kita hidup dalam Tuhan, kita akan memperoleh kebahagiaan. Amin, firman Tuhan.